Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Jumpa lagi di channel saya Mom Kitim. Terima kasih sudah mengklik video ini ya teman-teman. Bagaimana dengan budgeting teman-teman di bulan kemarin? Semoga tidak ada yang over budget ya teman-teman. Nah, ini saya juga sudah melakukan evaluasi untuk penggunaan anggaran di bulan lalu Oktober, dan ini sudah saya lakukan di akhir bulan kemarin ya teman-teman. Hanya saja postingnya baru sekarang. Nah, ini tabelnya sudah saya lengkapi ya. Untuk rincian pengeluaran ini sudah saya isi setiap kali saya mengeluarkan dana di sepanjang bulan Oktober kemarin. Jadi ini tinggal mengisi kolom aktual untuk berapa total pemakaian yang sebenarnya di sepanjang bulan Oktober kemarin, dan selanjutnya nanti akan ada sisanya yang bisa ditabung. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini saya sudah mulai mengisi kolom aktual dari pengeluaran secara debit online dari les Sempoa sampai dengan pengeluaran OVO ya, itu secara online. Sedangkan untuk pengeluaran belanja mingguan, weekly 1 sampai dengan 4, bulanan sampai dengan pengeluaran lain-lain, ini adalah pengeluaran secara cash setiap harinya. Oke, jadi kolom aktual ini saya totalkan semua rincian pengeluaran ini. Ini sudah saya bantu dengan pensil ya. Jadi sebelum video ini saya buat, saya sudah menotalkan supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Jadi saya tulis dengan pensil di buku ini, sehingga sekarang tinggal saya pindahkan ke kolom aktual. Nah teman-teman, bagaimana dengan evaluasinya teman-teman? Apakah masih memiliki sisa untuk ditabung? Semoga ya teman-teman. Kalaupun ada di antara kita yang belum berhasil menabung dengan sisa budgeting yang kita buat, jangan berkecil hati. Mungkin ada hal yang perlu kita evaluasi, pengeluaran di mana yang bengkak, atau mungkin income-nya yang mungkin perlu ditambah dengan memikirkan cara-cara lain yang bisa kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga. Demikian ya teman-teman. Yang pasti kalau kita berusaha selalu pasti ada jalan yang terbuka. Oke. Nah, ini kolom aktual. Saya total dulu ya, berapa totalnya semua pemakaian di bulan Oktober. Kalau Oktober kemarin saya sendiri sih tidak ada pengeluaran yang mendadak dan besar ya. Jadi dia cukup teratur dan saya merasa lebih terkontrol di bulan kemarin dibandingkan bulan September. Jadi ini tabungannya lumayan ya teman-teman. Oke, ini dia total aktualnya semua 4.294.000. Jadi itu adalah total real pengeluaran di keluarga saya di sepanjang bulan Oktober kemarin ya. Oke, dan setelah itu masuk ke kolom sisa. Ini saya tuliskan semua sisa-sisa dari masing-masing kategori. Jadi khusus untuk pengeluaran secara debit online, yang tersisa itu hanya dari listrik, pulsa listrik. Bulan lalu kami gunakan 200.000 sekali pengisian ya. Jadi yang saya budgetkan 400, dia masih nyisa 200.000. Itu saja yang dari pengeluaran online, dan dana 200.000 ini sudah saya tarik cash karena dia adanya di rekening supaya bisa digabungkan dengan sisa kategori yang lainnya yang dikeluarkan secara cash. Oke. Ini dia lumayan ya, saya sudah tuliskan sisa-sisanya. Saya berhasil menghemat untuk pengeluaran weekly cukup besar. Ada beberapa item yang saya rubah ya teman-teman, terutama di bagian belanja buah yang biasanya saya sering beli buah swalayan yang impor seperti apel, pir, anggur. Bulan ini tidak, saya lebih banyak dari pasar tradisional ya, ke buah-buah yang lagi musim seperti mangga, jeruk ya, seperti itu, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan harga buah-buah impor. Jadi ini cukup memangkas pengeluaran rutin saya, jadi saya cukup banyak menghemat. Ini dia ya teman-teman, semua sisanya ada 1.481.000. Puji Tuhan, ini cukup besar kalau menurut saya. Dibanding bulan September kemarin, saya tidak genap 1 juta untuk sisa budgeting. Oke, untuk mencocokkan fisiknya, uang cashnya dengan yang saya catat tadi, ini saya keluarkan dulu dari dompet pintar ini semua pengeluaran
per kategori yang sisa ya. Secara cash, ini dia ya teman-teman. Ini saya keluarkan satu persatu dari belanja mingguan sampai pengeluaran lain-lain. Nanti setelah itu akan saya susun dan saya totalkan apakah sesuai jumlah uang yang di dompet pintar ini dengan di buku budgeting yang saya tulis barusan gitu ya teman-teman. Oh iya, untuk tadi sisa yang 1.481.000 itu ya, setelah saya hitung ternyata itu berhasil menutup 26 amplop saving challenge saya yang tersisa. Jadi hasil evaluasi di bulan Oktober bisa merangkumkan 100 amplop saving challenge saya ya teman-teman. Puji Tuhan, karena saya butuh 1.300.000 lagi untuk menutup seluruh amplop challenge saya. Oke. Jadi saya semakin semangat sih, karena saya yang punya target di awal itu berharap dan sangat berharap amplop itu bisa saya penuhkan dengan 4 kali budgeting setiap bulannya dari sisa anggaran yang bisa di saving, dan itu berhasil. Sudah beberapa kali berhasil. Saya sangat bersyukur, dan ini semakin memacu semangat saya untuk tetap disiplin menerapkan hal-hal seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum konsisten ya, ayo semangat sama-sama ya teman-teman. Karena percayalah, bukan karena besarnya yang kita dapatkan setiap bulan, tapi bagaimana cara mengelolanya itu jauh lebih penting menurut saya. Gitu ya. Jadi berapapun sisa, mari kita syukuri dan kita usahakan untuk mengurangi segala pengeluaran yang tidak penting. Oke, di sini semua dana yang sudah saya keluarkan dari dompet pintar tadi sudah mulai saya susun ya per nominal supaya lebih mudah untuk menghitung totalnya ada berapa, apakah sesuai dengan sisa yang saya tulis tadi ya ataukah ada selisih. Begitu ya, teman-teman. Oke, ini sampai nominal uang 1.000. Kalau koin sih saya memang punya beberapa koin, tapi biasanya itu tidak saya videokan ya. Saya memang udah ada tabungan koin, tapi tidak semua saya videokan karena tabungan receh seperti itu biasanya harian ya. Sebagian saya langsung gunakan ya, belanjakan, tapi sebagian lagi memang kadang saya tabung seperti koin 1.000 dan 500. Gitu ya teman-teman. Oke, ini yang 200.000 barusan yang saya tunjukkan adalah sisa listrik yang saya katakan tadi, yang sisa 200.000 karena ada di rekening, jadi saya sudah tarik cash, jadi uangnya sudah saya gabung kemari supaya ini bisa saya totalkan secara keseluruhan. Oke, untuk pecahan 50.000 sisanya ada 1.300.000 ya. Kemudian pecahan 20.000 ada 40.000. Kemudian di pecahan 10.000 juga ada 4 lembar ya, 40.000. Kemudian di pecahan 5.000 itu ada sisa 75.000 rupiah. Selanjutnya pecahan 2.000 itu sisa 14.000, dan pecahan 1.000 rupiah ini ada sisa sebanyak 12.000. Nah, totalnya 1.481.000 sesuai ya teman-teman. Tidak ada selisih, pencatatan saya sudah benar. Jadi sinkron antara sisa uang yang ada di dompet pintar dengan yang saya rangkumkan di kolom budgeting ini. Oke, ini dia 1.481, 1.300.000 akan saya gunakan untuk memenuhkan amplop saving challenge saya sebanyak 26 amplop sesuai dengan target yang saya harapkan bisa kelar untuk 100 amplop. Ini dia yang akan saya masukkan ya, 1.300.000, sedangkan sisanya 181.000 lagi kemungkinan akan saya tambahkan di budgeting November sebagai tambahan untuk sinking fund. Begitu ya, nanti saya akan posting untuk budgeting November ya teman-teman. Oke, ini dia amplop saya yang saya kerjakan mulai bulan Juli, Agustus, dan September ya. Jadi ini
bulan Juli saya penuhkan 30 amplop, Agustus ada 24 amplop, dan September ada 20 amplop, sehingga totalnya 74 amplop. Dan untuk penuh 100 amplop saya tinggal isi 26 amplop lagi, 1.300.000. Dan saya berhasil teman-teman, saya sangat senang sekali. Untuk unboxingnya akan saya coba posting lagi videonya, tapi saya memang mengingat kegiatan yang cukup padat ya, IRT ini, belum lagi mengurusin anak, antar jemput sekolah. Jadi mungkin beberapa hari ke depan setelah nanti saya coba upload budgeting untuk bulan November, baru saya akan videokan unboxing amplop saving challenge ini ya teman-teman. Stay tune ya teman-teman. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang terinspirasi atau merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Ini saya isi satu persatu ke 26 amplop yang kosong ini ya, dengan dana yang 1.300.000 tadi ya teman-teman. Ini sangat menyenangkan sekali menabung metode amplop seperti ini ya teman-teman. Dulu tahun kemarin 2023 saya sempat menabung amplop ini dengan mengikuti nomor amplop, nomor urutnya. Jadi kalau misalnya nomor 1 saya isi 1.000, misalnya nomor 2 saya isi 2.000 sampai 100 amplop. Saya berhasil sekali penuh, tapi cukup lelah karena saya sibuk menukar pecahan-pecahan uang receh untuk kan ada 3.000 ada berapa gitu ya, bolak-balik ke warung untuk tukar supaya bisa sesuai dengan nomor urut amplop. Jadi semenjak itu, setelah amplop itu penuh, saya putuskan untuk mengisi per amplopnya seperti ini saja di nominal 50.000 supaya lebih simple, lebih cepat, dan tidak banyak tukar-tukar ya teman-teman ya. Jadi ini saya tidak hitung lagi, tapi sudah beberapa kali amplop ini sudah penuh ya, ada sekitar 4 kali bongkar saya, dan mungkin ini adalah kelima kalinya nanti saya akan unboxing. Oh iya teman-teman, jika amplop ini penuh maka totalnya ada 5 juta rupiah, dan saya juga selalu sudah punya target ya 5 juta ini. Kalau teman-teman yang mengikuti setiap postingan saya mengenai saving amplop ini, sebagian mungkin sudah tahu karena saya sudah pernah jelaskan. Biasanya dana ini akan saya gunakan untuk menutup biaya pembukaan sawit di Kalimantan sana, ada 5 hektar ya teman-teman. Jadi kemarin saya sudah duluankan dananya, sebagian menggunakan dana tabungan anak-anak celengannya yang mulai mereka kecil ya. Jadi ini saya kembalikan nanti kembali ke rekening mereka. Jadi saya memang belum bisa menggunakan tabungan-tabungan seperti ini untuk keperluan yang lain-lain seperti beli sesuatu atau bagaimana ya. Saya belum bisa, saya selesaikan dulu urusan sawit-sawit ini ya teman-teman. Mungkin sampai tahun depan modelnya akan seperti ini. Nah, demikian ya teman-teman. Oke, ini amplop terakhir adalah amplop ke-100 ya, genap ya, uang 1.300.000-nya sudah masuk semua ke amplop-amplop ini. Oh ya, kemarin ada yang komen tanya gimana tutorial membuat amplop ini dari kertas origami ya. Saya coba nanti membagi waktu saya untuk kembali memvideokannya ya teman-teman, mudah kok. Di channel lain juga ada yang posting seperti ini juga, mudah kok cara buatnya. Nanti saya coba upload ya teman-teman. Oke, ini semua amplopnya dan 100 amplop ya untuk bulan Oktober. Puji Tuhan. Semoga teman-teman di sana juga lebih semangat lagi ya dari saya untuk menabung-nabung baik dengan metode apapun. Oke, dengan demikian selesai sudah evaluasi budgeting untuk bulan Oktober 2024. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Sampai jumpa di next video saya berikutnya. Bye-bye.